Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Tema kali ini yang kita mau angkat adalah Creating Personal Breakthrough. Hari ini nih pas lagi kita syuting, ya kan, teman-teman dan saya, kita hidup dalam masa pandemi COVID-19. Siapa yang tahu 3 bulan lalu kita masih posisinya segala sesuatu itu normal. Kerja ya kerja, bisnisnya jalan seperti normal, yang jalan-jalannya jalan-jalan, tiba-tiba segala sesuatunya berubah. Yang tadinya kerja, dibikin sekarang shift, kerjanya dibagi jadwalnya, atau yang lebih parah yang tadinya kerja sekarang disuruh di rumah dulu deh, atau dirumahkan, atau bahkan ada yang di PHK. Kemudian yang punya bisnis tadinya, ya kan, bisnisnya berjalan lancar, tiba-tiba kaget nih, tagihan nggak ketagih, bener apa enggak, ya kan? Utang bisa kagak kebayar, kewajiban kantor, jualan sales anjlok persentase pertumbuhannya. Saya nggak mau bahas itu. Tapi yang mau saya bahas adalah justru dengan kondisi hari ini segala sesuatu itu menjadi restart ulang. Segala sesuatu itu menjadi kembali ke titik awal. Atau kalau kita belanja, beli bensin, mulai dari nol ya Pak? Yes, hari ini semuanya mulai dari nol. Karena segala sesuatunya mulai dari nol, maka penting banget kalau kita mau cepet untuk nanti berkembang pasti segala sesuatu menjadi new normal, yaitu apa? Breakthrough. Kita harus menciptakan pribadi kita yang breakthrough. Pernah nggak Bapak merasa hidup Bapak stuck atau nggak ada kemajuan? Hidup saya stuck atau nggak ada kemajuan, pernah nggak? Nggak pernah lah. Tapi dalam mimpi saya aja. Ya nggak ada. Saya bilang hari ini, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak pernah ngalamin yang namanya stuck. Nggak pernah ada orang satu di dunia ini, perusahaan atau apapun, yang tidak pernah mengalami yang namanya macet atau tiba-tiba, ya itu tadi istilahnya anak muda stuck. Pernah. Sekarang kalau ditanya seorang Rio Christian, pernah nggak ngalamin stuck? Pernah. Pernah banget. Jadi, waktu itu umur saya 24 tahun. 24 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan lembaga keuangan di Jakarta. Kalau ngomong dari penghasilan cukup untuk seorang anak muda, belum menikah, kagak punya tanggungan, cukup uang yang saya dapat. Saya masih bisa bayar kos, saya masih bisa, ya menghidupi diri saya masih bisa. Singkat cerita, fast forward, beberapa tahun kemudian, saat saya umur 28-29, ada sebuah masalah besar yang terjadi dalam keluarga saya. Masalah keuangan yang dialami oleh ibu saya. Jadi hari itu dalam bisnis ibu saya mengalami kerugian yang besar dan harus memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga yang secara nominal angkanya gede. Saya ingat banget hari itu saya ditelepon sama ibu saya. Saya ingat banget. Rio, bantu mama. Ibu saya cerita yang menjadi masalahnya dan saya nggak bisa bantuin. Saya nggak bisa bantuin dia hari itu. Kenapa? Karena tabungan saya nggak ada dengan jumlah yang dia minta. Nominal yang saya punya tuh nggak ada. Dan hari itu saya tuh ngerasa kayaknya tuh dunia tuh runtuh buat saya. Kenapa? Saya cuma punya satu orang ibu. Saya hanya punya satu orang ibu. Tapi saya nggak bisa bantuin. Saya ngerasa nggak berguna banget jadi anak. Saya ngerasa yang selama ini saya selalu bilang bahwa saya siap bantu orang tua saya, ternyata apa yang saya punya hari itu nggak bisa bantuin. Dan itu saya ngerasa, ya nggak berguna untuk hidup saya. Dan saya ngerasa apa yang udah selama ini saya bangun, karir saya, kerjaan saya, ternyata
nggak juga bisa membawa sesuatu yang lebih baik kalau tiba-tiba keluarga terdekat atau orang yang saya sayangin membutuhkan saya. Itu momen yang terberat yang pernah saya alami dalam hidup saya. Gimana cara Bapak merubah kondisi tersebut? Oke. Kalau saya ngomong gimana cara saya ngerubah kondisi hari itu, ya kan? Saya hanya bisa ngomong saya dapat pembelajaran penting dalam hidup saya. Saya nggak bisa ngerubah hari itu kondisinya, nggak bisa. Kalau saya ngeliat ke belakang, saya tidak bisa merubah kejadian yang terjadi di belakang. Tapi saya hanya bisa ngeliat untuk ke depan, moving forward atau move on. Pasca peristiwa itu saya mengambil sebuah ketegasan dalam putusan hidup saya. Saya harus melakukan yang namanya breakthrough. Saya harus melakukan yang namanya breakthrough. Nah, pertanyaannya begini, apa sih yang dimaksud dengan personal breakthrough atau pribadi kita yang melakukan breakthrough? Jadi, breakthrough itu adalah kamu ngerasa hidup kamu hari itu atau teman-teman dan saya itu stuck. Ngerjain sesuatu hasilnya biasa-biasa aja. Oke. Berbuat sesuatu, jalanin bisnis, nggak ada kemajuan. Mau nikah, kagak dapet pacar. Pernah kan? Ya kan? Jomblo terus sekian tahun. Ya kan? Mau punya rumah sekian tahun, tetap jadi kontraktor. Mau punya mobil sekian tahun, tetap naik angkot kemana-mana. Dan Anda ngerasa hidup Anda banget. Nggak berguna banget. Oke? Nah, yang disebut dengan breakthrough adalah kita meninggalkan kondisi itu ke sebuah kondisi baru. Dan itu nggak gampang. Meninggalkan sebuah kebiasaan lama kita yang sekian tahun, puluhan tahun kita lakukan, kemudian kita tiba-tiba jump in ke sebuah kondisi baru, itu tidak mudah. Nah, ada dua hal yang bisa dilakukan kalau kita mau creating personal breakthrough. Yang pertama, change your story. Maksudnya apa change your story? Yaitu, udah deh, yang sampai hari ini buku kehidupan yang kita punya dengan berbagai dinamika cerita yang sudah terjadi dan hasil yang kita tahu ternyata segini-segini aja, tutup bukunya. Ganti dengan buku baru kehidupan kamu. Apa sih yang kamu mau tulis di sana? Mau cerita apa yang mau kamu buat di sana? Kenapa saya bilang Anda bisa buat yang baru? Tuhan itu menentukan setiap manusia itu adalah sebagai sutradara dalam kehidupannya, adalah sebagai pemain utama dalam kehidupannya, bukan orang lain yang jadi sutradara hidup Anda, tapi Anda, bukan orang lain yang jadi pemain dalam cerita hidup film Anda, tapi ya Anda sendiri. Nah, sekarang cerita dalam hidup Anda atau story yang nentuin mau set ending atau happy ending itu Anda. Tentuin sendiri. Change your story of life. Yang kedua, set new goal atau new standard. Nggak gampang menentukan standar baru atau goal baru dalam hidup Anda. Kenapa? Tidak semudah Anda menulis di kertas, oke, my standard is this. Nggak juga. My goal is this. Nggak juga. Tidak semudah seperti Anda menulis. Ya kan? Kenapa? Di dalam sana ada pengorbanan. Ada darah, air mata, dan keringat yang harus Anda keluarkan untuk memenuhi new standard tersebut. Kuncinya satu, untuk menciptakan new standard. Konsisten nggak kita bayar harga? Ya, kalau mau ditanya dari seorang Rio Christian, creating personal breakthrough dalam momen hidupnya apa? Satu, saat saya shifting dari seorang pekerja profesional, bankers profesional, ngikut orang, menjadi seorang entrepreneur, saat saya membangun, men-set up yang namanya BPR Kas Indonesia. Itulah my personal breakthrough. Di dalam sanalah saya membuka story baru dalam hidup saya. Di sanalah saya menentukan standar baru, apa yang saya mau kejar, apa yang mau saya tuju. Tapi saya kasih kata kunci begini, kalau ngomong standar yang saya tuju, yaitu bukan diukur dari uang, tapi seberapa besar dampak hadirnya BPR Kas untuk semua orang.
Itu tujuan personal breakthrough saya. Oke, dapat pencerahan, dapat insight, anak muda, para generasi milenial, saya harap dapat. Anak muda, terus berusaha, terus berjuang. See you on the top. Sampai jumpa.